Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Maulana Arjan Seprastyo dari kelas Teknik Informatika kelas I angkatan 2023. Di sini saya akan mempraktikkan virtual private network office to office dengan tujuan mengetahui cara VPN office to office dan yang kedua mensimulasikan VPN PPTP office to office. Di sini untuk percobaan skenario-nya kurang lebih rangkaiannya seperti ini. Di sini saya rangkai menggunakan GNS3. Nah, di GNS3 saya sudah rangkai, saya tambahkan switch C dan PC dummy untuk setting router 1 hingga router 4 pada di sini. Lalu untuk router custom A, di sini akan disetting menggunakan PC A1 dan router custom B disetting menggunakan PC B1. Oke, langsung saja kita masuk ke langkah percobaan yang pertama. Di sini untuk sys identity, di sini sudah saya rename keseluruhannya. Sudah saya rename R1, R2 hingga R4, custom A dan custom B routernya. Masuk ke langkah percobaan yang nomor 2, kita ke IP address, setting IP address-nya. Untuk R1 hingga R4 kita setting di PC dummy. Oke, dari PC dummy kita mulai dari R1 terlebih dahulu. Kita masuk ke bagian IP, di address, kita tambahkan address, gunakan 12 T1/24, enter, 14 1/24 per 2, oke, 1/4 enter 3, kita klik OK. Masuk ke router 2. Router 2 kita sama, tambahkan IP address, kita tambahkan 12/24 ethernya jangan lupa ether 2, kita tambahkan lagi 24/2/24 ethernya ether 3, kita klik OK. Masuk ke router 3. Kita tambahkan pada bagian IP address, kita tambahkan plus 23/24 per 1, kita tambahkan lagi 34/24 untuk ether 2, tambahkan lagi yang untuk ether 3 yaitu 22/24 menggunakan ether 3, kita klik OK. Lanjut ke router 4, sama pada bagian IP address kita tambahkan 14/14/4/24 untuk ether 2 nya 24/24/24 menggunakan ether 2, dan untuk ether 3 nya 34/34/34 menggunakan ether 3, kita oke. Masuk ke R custom A pada PC A1, kita buka terlebih dahulu winbox-nya, kita klik connect. Kita juga buka pada PC B1 untuk router custom B. Kita setting pada IP address untuk custom A, ether satunya menggunakan 11110/24, dan untuk ether 2 nya menggunakan 192.168.1.10/24 menggunakan ether 2, kita klik OK. Lanjut untuk router custom B juga sama, kita tambahkan address menggunakan 22210/24 ether 1, dan untuk ether 2 nya 192.1.2.10, interface-nya ether 2, kita klik OK. Selanjutnya men-setting pada PC masing-masing.
Masuk bagian properties, IP, kita request IP-nya 192.168.1.11. Oke, oke. Kita masuk ke PC A2 juga, properties, IP 192.168.1.12. Oke. Kita masuk ke PC B1 juga, properties, ke IP 192.168.2.11. Kita klik oke. Juga sama pada PC B2. Kita set IP-nya terlebih dahulu 192.168.2.12. Oke, sama dan sudah selesai. Lanjut ke langkah percobaan yang ketiga, memasukkan network OSPF terlebih dahulu di PC dummy. Kita mulai di router 1 terlebih dahulu. Pada bagian routing OSPF kita tambahkan. Untuk router satunya ke bagian network kita tambahkan 12.0.14. 14. Lanjut ke router 2, routing OSPF network, kita klik plus 12.0/24. Lanjut lagi 23.0/24, enter, dan 24.24.24/24. Lanjut ke router 3, kita tambahkan routing bagian network, gunakan 23.0/24, enter, 34.34.34/24. Untuk ether 3-nya 222.0/24. Lanjut ke router 4, routing OSPF. Pada bagian network kita tambahkan 14.14.14/24. Masuk 24.24.24/24. Tambahkan lagi untuk 34.34.34/24. Oke, sudah selesai. Kita masuk pada bagian menambahkan default gateway-nya pada router custom A. Kita masuk ke IP, ke bagian root. Kita tambahkan destinasinya 0, untuk gateway-nya gunakan 111. Kita enter. Oke, masuk ke error custom B, bagian IP, roots. Kita tambahkan gateway-nya menggunakan 2223. Kita enter. Oke, masuk ke masing-masing PC. Masing-masing PC ini kita tambahkan gateway-nya juga. Untuk PC 1 192.168.1.10. Oke. Masuk ke PC A2, artis 192.168.1.10. Enter, kita klik OK. Masuk ke PC B2 juga sama, kita tambahkan gateway 168.2.10. Kita masuk ke PC B2, properties IP, gateway-nya 192.168.2.10. Kita klik OK. Masuk ke langkah selanjutnya, kita akan menambahkan pada router custom A untuk menambahkan firewall IP bagian firewall pada bagian NAT
kita tambahkan chain-nya src NAT, out interface-nya 1 dan action-nya juga mas square. Kita klik OK. Oke, selanjutnya untuk router custom B juga sama. Kita masuk bagian firewall, kita tambahkan NAT. Kita tambahkan NAT, src NAT, out interface 1, action-nya mas square. Kita klik OK. Lanjut untuk mencoba destination ping-nya, yang pertama dari router custom A, kita coba ping 111. Oke, ping berhasil. Lanjut ping 22210 juga berhasil. Lanjut ping 192.168.2.11. Dan memang seharusnya tidak bisa, dan kita coba untuk PC B1 ping 2223 berhasil. Kita ping lagi untuk IP 11110 juga berhasil. Kita ping lagi 192.168.1.11 dan tidak berhasil. Kita lanjut ke langkah percobaan selanjutnya. Untuk threshold-nya kita mulai dari router custom B, tool threshold 2223 berhasil. Kita tambahkan lagi 11110 juga berhasil. Kita tambahkan lagi 192.168.1.11. Seharusnya tidak bisa, dan tidak bisa, terdapat keterangan network unreachable. Masuk ke router custom A, kita coba tool trace route 111 bisa. Kita coba lagi 22210 juga bisa. Kita coba yang terakhir, seharusnya tidak bisa. Kita melakukan delete 2.11 dan network unreachable. Kita masuk ke tahap selanjutnya, yaitu membuat setting VPN PPTP server dengan router custom A. Pada router custom A, kita buka pada bagian PPP, pada bagian PPP pada R custom A, PP pada PPTP server, kita centang pada bagian enable, kita klik OK. Lalu masuk pada bagian secret, kita klik tambah add user 1. Untuk passwordnya kita kosongi, servisnya PPTP, profilnya default encryption, local address-nya 10.10.10.1 dan remote address-nya 10.10.10.2. Kita klik OK. Masuk ke router custom B. Router custom B, kita masuk pada bagian PPP. Pada bagian interface kita tambahkan untuk PPTP client pada dial out, kita masukkan untuk connect to-nya, yaitu pada 1.1.1.10. usernya yang telah kita buat tadi, user 1, passwordnya 0, default encryption, kita klik OK.
Jika sudah ada, maka ada logo tanda panah dan juga pada router custom A juga akan terdapat interface PPTP out 1. Oke, selanjutnya menambahkan routing pada router custom A terlebih dahulu, yaitu pada bagian IP, pada bagian routes kita tambahkan destinasi address-nya. Destinasi address-nya yaitu 192.168.2.0/24 dan gateway-nya menggunakan 10.10.10.2. Kita klik enter. Juga sama kita tambahkan pada router custom B, pada IP routes kita tambahkan destinasi address-nya 192.168.1.0/24 dan gateway-nya menggunakan 10.10.10.10.1. Kita klik enter. Oke. 1. Oke, masuk ke langkah selanjutnya. Kita akan tes ping terlebih dahulu pada Mikrotik dan Windows terlebih dahulu. Yang pertama pada PC 1, kita masuk ke terminal, kita ping 192.168.2.11. Kita coba ping dari terminal. Di sini di terminal terdapat keterangan 0% loss. Coba kita ping pada PC B1. Oke, saya lanjut. Mohon maaf tadi ada kesalahan input IP sehingga mengakibatkan ping tidak berjalan sesuai dengan modul. Jadi lanjut kita coba ping tadi masuk ke langkah percobaan yang nomor 11. Ping untuk Mikrotik dan Windows terlebih dahulu dari PC 1. PC 1 kita masuk ke ping, kita ping 192.168.2.11. Enter. Berhasil. Untuk di Mikrotiknya juga kita ping dan juga berhasil. Masuk ke PC A2, kita masuk ke ping 192.168.2.11. Oke, juga berhasil. PC B1 menggunakan ping 192.168.1.11. Berhasil juga. Untuk PC B2 seharusnya juga berhasil, ping 192.168.1.11 dan juga berhasil. Oke, kita coba tool trace route-nya juga pada Mikrotik satu per satu. Tool trace route 92.1.2.11 berhasil. Kita masuk ke PC 2, menggunakan tracer saja 92.1.
titik 11 berhasil trace complete masuk ke PC B1. Kita masuk ke tool trace route 19 berhasil PC B2 trace route 192.168.11 tracer menggunakan tracer. Kita tunggu hingga trace complete. Oke, trace complete sudah selesai. Masuk ke tambahan port forwarding bagian virtual server. Yang pertama kita akan menginstal exam di PC A1 dan membuat web sederhana. Di sini untuk PC A1-nya kita masuk ke exam. Sudah saya install untuk exam PP-nya. Masuk ke control panel, kita klik start pada Apache dan kita klik start pada bagian MySQL juga. Oke. Kita masuk untuk membuat web sederhana terlebih dahulu di Windows Explorer. Pada My Computer, pada local disk, pada exam. Iya, beda. Nanti. Atrine hot kon iku boleh wong akeh. Ini lho, cek kelompok, Bos. Cek kelompok. Kalis banget pakai website lah. Kate lah. Nanti Kate lu. Kalah Pak Dekon lho. lapung loro iku. Ayo ngene. Oke, di sini saya sudah membuat website sederhana dari index.html-nya. Di sini saya tuliskan untuk heading satunya menggunakan tulisan website by Maulana Ardiansa Prasetyo. Kapan sih terakhir, Bek? Yuk. Kita akses web pada PC A1 dari PC B2 menggunakan jaringan VPN Office to office. kita masuk pada Jaringan warnet PC B1, kita masuk ke Mozilla, kita masuk masih nge-lag terlebih dahulu. Nah, untuk menggunakan jaringannya kita memasukkan IP-nya yaitu 1.1.1.10. Kita klik enter. Oh, berarti kita salah menginputkan IP yang tadi diinputkan adalah IP router custom A. Kita masukkan yaitu menggunakan 192.168. Untuk IP dari PC A1 yaitu menggunakan 1.11. Kita coba terlebih dahulu. Dan website by Maulana AP sudah kita akses menggunakan PC B1. Oke. Akses kembali. Mematikan semua VPN. Akses kembali PC A1 ke PC B2 menggunakan jaringan. Untuk VPN-nya coba kita blok terlebih dahulu dari PC A1. Kita masuk ke PPTP. Kita disable. Coba kita reload. Apakah bisa terakses? Masih kita buka juga pada PWP di sini. Oh, kita disable terlebih dahulu. Kita reload. Dan untuk hasilnya tidak bisa karena tidak bisa memang menggunakan VPN. Lalu kita coba rubah port
webfig-nya mikrotik dari router custom A menjadi 8080. Kita buka pada R custom A pada bagian IP, yang pada bagian service kita ganti portnya di sini menjadi 8080, lalu kita klik enter. Oke. Lalu kita akan tambahkan rule NAT pada R custom A untuk IP ke firewall. Lalu pada bagian NAT kita tambahkan untuk generalnya chainnya kita gunakan DST NAT. Dan DST NAT addressnya menggunakan 1110. Untuk di sini kita masuk ke destination address. Lalu untuk portnya kita gunakan 80. Portnya kita gunakan 80. Kita gunakan 80 untuk ke TCP address-nya. Kita gunakan DST NAT to address-nya. Kita gunakan 192.168.1.11. Lalu kita klik OK. Mohon maaf ada error. Generalnya kita cek terlebih dahulu. Destination address-nya 110, protokol TCP. Dan to address-nya kita gunakan 192, lalu kita klik OK. Oke, kita lanjutkan tadi untuk setting IP-nya. Kita akses kembali dari web PC 1. Dari PC B1 menggunakan IP R custom A menggunakan IP1 dan kita amati hasilnya. Untuk IP B1 kita coba gunakan 11110. Kita klik enter dan hasilnya dapat kita buka dari PC B1. Selanjutnya kita juga install exam di PC A2 dan membuat web sederhana juga. Kita masuk ke B1, kita hidupkan exam kita klik start pada Apache dan start pada MySQL, kita tunggu hingga running. Oke, lalu kita buat web sederhana ke bagian komputer, local disk, exam. Kita masuk ke http. Kita delete saja untuk index.php-nya. Kita masuk ke index, kita klik edit, kita ganti untuk ininya. Kita coba ini adalah website PC B2. Kita klik save. Coba kita akses menggunakan Mozilla. Dengan kita akses localhost juga seharusnya bisa. Dan ini adalah website PC B2. Oke, tambahkan rule NAT pada destination NAT akan R custom A.
Oke, kita tambahkan NAT lagi. Chain-nya kita gunakan DST NAT. Destination address-nya kita gunakan 11110, lalu destination port-nya untuk protokol kita menggunakan TCP oke, masuk ke destinasi port 90 jos. Oke, dan protokolnya TCP to address-nya 192. Kita ke action, ke destination NAT to address-nya 192.168.1.12. To port-nya kita gunakan 80. Kita klik oke. Lalu akses web PC 2 diikuti port 90 dari PC B1 menggunakan IP R custom A IP1, yaitu kita copy saja. Maksudnya kita masuk ke Mozilla. Kita tunggu sebentar, agak lag. Kita masukkan 11110 titik portnya menggunakan 90, kita enter. Seharusnya oke, kita coba kembali portnya menggunakan IP custom A dan amati hasilnya, dan hasilnya tidak bisa. Kurang lebihnya praktikum dari saya kurang lebih seperti itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.